Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, di sini kita lihat Siti dan kawan-kawan sedang berada di tambak kayaknya ya, tambak garam ini. Karena ini petak-petak. Nah, terus ada orang jemur ikan asin. Ya, oke. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Oh, ternyata benar, tapi ini bukan tambak garam, tapi tambak bandeng. Esok harinya Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Oke, di presto ikan bandengnya. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Ayo membaca. Bacalah teks tentang bandeng presto. Ya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Wow, berarti dagingnya juga berarti durinya bisa juga dimakan ya. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Dari berbagai sumber ya. Nah, kalau kalian ke Jawa Timur, apalagi ke Lamongan, itu terkenal banget dengan bandeng prestonya. Mantap, rasanya enak sekali. Ayo berlatih. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Oke, maksudnya yang ini ya. Nah, kalau di sini dia hanya dibedakan dengan warna yang ini, warna-warni. Yang paragraf pertama hijau, paragraf kedua merah, paragraf ketiga biru. Biasanya tulisannya kan hitam ya. Nah, terus kalau menandakan paragraf itu setiap awal kalimat ya, awal kalimat pertama di sebuah paragraf itu selalu menjorok ke dalam atau dia masuk ke sebelah sini, diawali kayak gitu. Ya, terus diakhiri dengan titik. Bisa titiknya tuh di sini karena kalimat terakhir atau kata terakhir di sini, titiknya di sini, bisa juga nanti di sini. Bergantung kalimat terakhirnya di mana. Nah, ada di sini gitu ya. Nah, jadi nanti masuk paragraf kedua. Nah, ini juga menjorok ke dalam ya. Kalau nanti kalian menemukan kalimat tidak berwarna-warni seperti ini, paragraf keduanya adalah yang masuk ke dalam ke sini. Biasanya diawali menulisnya dari sini. Begitu juga dengan paragraf ketiga. Nanti cara mencarinya kalau sudah warnanya sama semua kita tidak bisa membedakan, cukup cari yang dia masuk ke dalam. Itu namanya paragraf awalnya atau awal paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Karena warnanya ada 3, berarti jawabannya ada 3 paragraf. Ayo berlatih. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Lalu di informasi ketiga, mari kita lihat di paragraf 3. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Nah, jadi gini aja. Nah, cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan.
Jadi ada yang bertahan 5 hari, bahkan ada yang bertahan selama 3 bulan. Jadi di informasi ketiga ini adalah tadi ya tentang pengemasan itu ya. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Itu di informasi ketiga. Selanjutnya, ayo membaca. Sepertinya ini adalah ini adalah materi olahraga. Sekarang kita lewatin saja, kita ke materi selanjutnya. Ini sepertinya matematika atau Oke. Kita mulai baca dulu aja ya. Sepertinya PPKE. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Ya, yang paling pintar berenang adalah si Lani. Mahir itu artinya sudah menguasai teknik-tekniknya. Nah, Lani. Dayu baru ingin belajar. Kalau Siti dia suka mainnya di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Susu rasa stroberi. Oke, bolehlah. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Oke. Maksudnya adalah Siti ini menyukai susu stroberi. Jadi ada kandungan buahnya juga di dalam susunya. Lalu kalau Lani suka makan apel secara langsung. Lalu Dayu lebih suka makan bolu. Jadi diolah dulu ya. Pisangnya itu diolah menjadi bolu pisang. Oke. Ayo mencoba. Dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, kalau Siti tadi dia lebih suka diolah menjadi minuman ya, buah-buahan itu. Kalau Dayu diolah menjadi makanan, kalau Lani buahnya secara langsung gitu ya. Nah, Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Ayam goreng, sosis. Terus apa ini? Oh ya, ini buah apel tadi. Ini kornet sepertinya ya, kornet sapi. Lalu ada bolu pisang, ada susu sapi stroberi. Oke, bolu pisang dan susu stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi. Oke. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Berarti teknologi pangan itu adalah makanan yang sudah diolah, sedangkan makanan yang tidak diolah berarti itu bukan teknologi pangan ya nak ya, dan dikemas ya. Nah di sini ada bolu pisang, ada susu stroberi, ada kornet sapi sama sosis ya. Terus disuruhnya apa nih? Oh, cuman gambarnya saja, cuman tulisannya aja. Makanan apa yang paling kamu sukai? Kalau anak-anaknya ibu sukanya ayam goreng crispy ini. Nah, sukanya ayam goreng crispy sama sosis itu ya. Kalau kalian suka apa? Kalau Ananda suka apa? Nah, sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Kalau ibu sukanya suka semuanya. Ibu suka bolu pisang, suka ya, susu stroberi suka, ayam goreng suka, semuanya ibu suka. Karena ibu pemakan segalanya ya, omnivora sejati.
Oke. Sekarang ayo berdiskusi. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, boleh. Mungkin orang-orang di rumah namanya siapa, atau bapak, ibu, adik, kakak misalnya, atau teman-teman yang di sekitar rumah, makanan yang disukai itu apa. Ya, amati hasil wawancara pada tabel di atas. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Nah, diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata berbeda atau sama, ya. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama. Kalau dia berbeda ya tulis berbeda, kalau sama ya sama. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama. Jadi kalau ibu sama orang di rumah ibu juga berbeda-beda yang disukai begitu. Kalau ada yang suka tempe, ada yang suka ikan, ada yang suka ayam, ada yang suka cumi, misalnya seperti itu. Ya, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, jadi di materi PPKN, Nak, ya. Oke, jadi walaupun orang itu punya kesukaan yang berbeda dengan kita harus tetap memahami dan menerima. Kita menghormati apapun yang dia sukai. Begitu juga dengan sebaliknya, juga harus menghormati dan menghargai atau menoleransi apa yang disukai oleh orang lain. Begitu ya. Sampai di sini dulu pembelajaran 2-nya. Kita akan sambung lagi di pembelajaran 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.